virus gitu ya, dalam artian kena flu, saya flu berat banget, takut ini tertular. Juga sudah beberapa hari sempat tepar ya, jadi kalau saya ngomong agak ngawang-ngawang malumnya kan efek obat berarti itu ya. Oke, ternyata saya cek ini kita tinggal hari ini aja ya pertemuan terakhir kita ya. Jadi memang pas banget ternyata dengan apa namanya bahasan terakhir yang akan kita bahas, karena hari ini kita akan bahas sisa yang kemarin, kemudian PJT, e-commerce. Jadi kalau kalian terima kirimannya dari luar atau apa yang sifatnya menggunakan PT Pos, hitungannya seperti apa, dan terakhir kita juga akan bicara tentang kalkulasi impor. Karena kalkulasi ekspor kita udah bahas waktu kita mencoba menghitung biaya ekspor ya saat itu. Oke, tanpa perpanjang waktu kita akan mulai. Mohon ditunggu presentasi. Sebentar. PR-nya gimana kemarin? Ada kendala? Kayaknya mudah semua ya, tapi ada beberapa saya cek mungkin perlu ada bahasan sedikit kali ya. Coba kita bahas sedikit PR-nya ya. Sebentar ya. Nah, ini kalau nggak salah PR ini ya. Saya bacakan dulu awalnya. Berdasarkan data invoice, terdapat informasi bahwa PT Tiara Dispatio menerima kiriman dari Sanyo Jepang berupa Sanyo refrigerator mesin. Apa tuh refrigerator, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pendingin ya, Pak? Betul, kalau bahasa kita mah kulkas ya. Kulkas kalau bahasa kitanya ya. Tipe sekian sebanyak 350 unit dengan total nilai 7.875.000 yen. Pembayaran dilakukan menggunakan LC dengan pengiriman selama 16 minggu setelah pembukaan LC. Total berat kiriman adalah 13,6 ton. Kiriman ini diasuransikan 0,45 dari CFR, cost and freight, dengan kurs jual yang nilainya sama dengan NDPB, yaitu 8.000 per 100 yen. Ingat, 8.000 per 100 yen. Setiap 100 yen dibayarkan 8.000. Ingat ya, itu poin penting juga itu. Biaya kirim dari Tokyo ke Tanjung Priok adalah 1.500 yen Jepang. Berapakah besarnya pungutan pabean dengan ketentuan bea masuk 10%, PPN 10%, PPh 2,5%, PPNBM 5%, BMAD, bea masuk anti dumping 35%, dan bea masuk imbalan 23%. Oke, dari pertanyaan ini, kalau dikaitkan dengan soalnya, ada yang menjadi tolak perhatian nggak? Titik pertanyaan ada nggak? Dari pertanyaannya ya, berapakah besar pungutan? Jadi kan sebetulnya ada disebutkan semua ada BM, PPN, PPH, PPNBM, BMAD. Nah, kalau kalian kaitkan dengan informasi di atas, ada nggak yang menjadi perhatian penting di sini? Ada, Pak. Yang mana? Yang pajaknya. Pajak yang mana? Kan di soal 2,5, tapi kalau misalnya ketentuannya bekas itu 7,5. Betul sekali. Jadi sekali lagi jangan terkecoh dengan soal, ya. Lihat ketentuan-ketentuan yang ada. Benar sekali. Jadi PPh-nya bukan 2,5%, melainkan 7,5%, ya. Bagus. Yakinlah saya, kalian tuh cerdas-cerdas lah ya. Ini jawabannya nih. Ini jawabannya saya udah buat. FOB-nya sekian, ya. Kemudian LPW sekian. Sebentar. Kemudian kita masukkan dalam bentuk yen aja, nggak usah kalian dolarkan dulu. Kemarin ada pertanyaan apakah didolarkan dulu, Pak? Nggak usah didolarkan dulu. Tetap dalam mata uangnya dia normal gitu ya. Jadi nggak perlu kalian dolarkan dulu. Memang dalam kondisi yen ya yen, dalam dolar, dalam mata uang pound sterling ya pound sterling. Jadi nggak perlu lagi diubah-ubah dulu ya. Karena mentang-mentang kita dolar harus dolar, tidak ya, tidak juga. Oke, kemudian seperti biasa kita harus dapatkan CNF atau cost and freight, ya kan? Dapat nih cost and freight atau CFR. FOB dengan freight, jadi totalnya dia dapat
7.876.500 yen. Kemudian asuransi adalah 0,45% dari cost and freight. Saya sampaikan di soal tadi, dapatlah preminya 35.444. Maka CIF-nya akan dapat angka 7.911.944 yen. Nah, NDPBM-nya adalah 8.000. Ingat, 8.000 per 100 yen. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan nilai pabean adalah CIF dikali 8.000, ya, CIF dikali 8.000, karena dia per 100, maka harus dibagi 100 sehingga dapat angka pernya, per yennya, ya, sehingga dapat angka untuk nilai pabeannya yaitu 632.955.540. Jadi didapatkan dari 7911944 dikali 8.000 dibagi 100 karena per 100 yen. Ingat itu. Dari sini udah kelanjutan sama kayak kemarin ya, kayak minggu lalu, tinggal dilanjutkan saya. Tapi ingat sekali lagi bahwa kita punya 3 bea masuk ya, ada bea masuk utama, ada bea masuk ada bea masuk anti dumping, dan ada bea masuk imbalan. Nah, seperti saya sampaikan pada kalian bahwa kalau terjadi hal semacam itu, tinggal kalian jumlahkan saja persentasenya dari semua bea masuk tadi. Nah, kalau dilihat dari soalnya tadi, ini BM-nya 10, ya, kemudian BMAD-nya 35, BMI-nya 23, maka totalnya adalah 10 ditambah 35, itu adalah 45, ditambah dengan 23, jadi 68. Nah, maka saya tulis angka di sini adalah 68%. Ya. Kita kalikan dengan nilai pabean. Nilai pabeannya adalah tadi 632.955.540 rupiah. Maka dapatlah angka untuk bea masuk totalnya 430.409.767 rupiah untuk bea masuk totalnya ya. Itu ya, masuk totalnya dikalikan tadi dengan nilai pabean. Nah, maka kita akan dapatkan nilai impornya. Nilai impor dari mana? Dari bea masuk ditambah dengan nilai pabean. Sehingga nilai impor kita, nilai barang ini yang kita ambil di kulkas, impornya adalah 1.063.365.307 rupiah. Ini adalah nilai impor dari kulkas yang kita kirim dari Jepang. Nah, ini akan menjadi seperti yang lalu juga minggu lalu, akan menjadi dasar dalam perhitungan PDRI. Ya, PDRI-nya. PPN-nya 10%. Tentu saja dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan nilai impor yang ini, yang 1.063.365.307 rupiah. Sehingga dapat angka ini, termasuk PPh-nya. Ingat, PPh tadi udah benar sekali disampaikan, kena 7,5%. Sehingga dapat angka 79 juta. PPNBM-nya tadi juga ada kan, masuk barang mewah, maka dikenakan 53 juta. Sehingga total yang dia dapatkan adalah 239.257.194 rupiah untuk total pajak dalam rangka impor. Sehingga total pungutan impor, untuk menjawab soalnya tadi kan, total pungutan impornya adalah bea masuk ditambah dengan PDRI. Angkanya dapat 669.666.961. Jadi inilah jawaban dari soal atau PR yang kalian buat, yang saya mintakan kalian kerjakan kemarin. Ini simpel kan, segitu simpelnya untuk perhitungan impor, tidak serumit ekspor. Tapi memang semuanya kembali kepada ketentuan yang ada. Jadi kalian benar-benar harus bisa istilahnya jangan sampai seperti tadi ya, ada yang terkhilafkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya dia seperti disampaikan tadi, kulkas dia tidak kena 2,5 tapi tetap kena 7,5 gitu ya. Terus parfum kayak gitu-gitu ya, baju itu juga tetap dikenakan 7,5% semacam itu. Nah, makanya poin-poin penting ini saya tanamkan di dalam slide-slide agar kalian bisa garis bawahi. Ini yang akan menjadi dasar dalam menghitung impor satu kiriman. Kunci cuma ini aja nih.
Nah, persentase ini kan nggak usah khawatir dapat dari mana, karena dia akan diperoleh dari sekali lagi BTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI itu ya. Itu di sana akan disebutkan selama kalian bisa menentukan berapa harmonize code-nya, yang apa namanya dia, maka dari satu jenis kiriman maka dia akan ditentukan berapa biaya masuknya, berapa PPN-nya, PPH-nya, biaya keluarnya, dan lain segala macamnya ada di sana semua. Jadi tinggalkan ikuti saja aturan mainnya. Nah, jadi ini tinggal kalian proses itu. Nah, sebenarnya hal ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan sistem yang ada di dalam nih, ini metode kalkulator bea cukai ini ada nih. Kalian coba masuk ke sini. Saya udah lama nggak masuk ke sini, kalian coba nanti masuk ke sini. Ini ada cara menghitungnya secara kalkulatornya. Jadi kalau kalian misalnya pusing-pusing, gue mau hitung aja deh kalau gue dapat kiriman sekian, gue masukin ini berapa sih biaya masuk yang dapat. Nah, seperti itu. Ini kalkulator seperti ini ada di metode kalkulator bea cukai. Nanti kalian lihat sendiri ya, seperti yang sudah saya kasih kemarin. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai PR yang telah kalian kerjakan? Kalau belum, kita akan lanjut ya ke bahasan berikutnya. Bentar ya. Kayaknya hari kita nggak begitu lama ya, nggak banyak bahasan lagi. Kalau kita masuk dalam perhitungan bea masuk untuk impor PJT, pesan jasa titipan, dan e-commerce ya, dan e-commerce. Tidak jauh berbeda dengan perhitungan perhitungan bea masuk yang sebelumnya kita pelajari. Cuma yang membedakan adalah batas minimum yang akan menjadi tolak ukurnya. Jadi kalau kalian punya perusahaan PJT, hitungannya ini gitu loh. Jadi kalau kalian bukan perusahaan PJT, maka kalian hitungannya yang sebelumnya. Jadi kalau kalian merasa bahwa gue punya usaha freight forwarder, gue punya usaha Air Express, gue punya usaha pos, gue punya usaha pengantaran apapun, nah itu akan menjadi cara yang akan digunakan, cara yang digunakan untuk mengkalkulasi impor itu adalah ini yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, hanya ada poin-poin sedikit saja yang perlu disampaikan. Oke, kita bahaskan dulu penjelasan pokok-pokok aturan pokok-pokok aturan dalam PMK 199 tahun 2019 tentang barang kiriman dari luar negeri atau impor e-commerce. Kita kenal istilah dari the minimis threshold. Apa itu? Dia adalah batasan minimal. Adalah nilai total barang kiriman dari 75 US dollar per hari per penerima barang dengan faktor pengali biaya masuk sesuai harmonize code-nya dan PDRI yang mengacu pada kepemilikan NPWP sampai dengan, nah ini paling penting nih. Kalian bagian atas nggak usah kalian pikirin. Ini paling penting nih. Sampai dengan USD 3 dolar per kiriman. Dibebaskan biaya masuk dengan besaran pajak PPN-nya sebesar 10%. Ya. Ingat ya. Yang di bawah 3 dolar ke bawah, maka dibebaskan biaya masuknya. Cuma saya akan tetap kena PPN sebesar 10%. Ya. PPH gimana Pak? Ya lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke. Kemudian untuk nilai total kiriman barang antara 3 dolar sampai 1.500 khusus nih ya. Ini khusus semua nih. Maka akan dikenakan biaya masuk sebesar 7,5% dan PPN 10%. Ya. Untuk nilai total kiriman barang lebih dari 3 dolar sampai dengan 1.500 dolar dikenakan biaya masuk sebesar 7,5% dan PPN-nya 10%. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya biaya masuknya itu ditentukan oleh BTKI 10% Pak? Ya tetap. Kalau kita bicara tentang PJT, e-commerce, maka biaya masuknya selama nilai barangnya di bawah 1.500, dia akan dikenakan tetap 7,5%. Lain halnya kalau di atas 1.500. Maka acuannya akan mengacu pada total BTKI. Total BTKI. Walaupun tetap ya, dalam perhitungannya, angka 3 dolar ini akan mempengaruhi nantinya.
Angka 3 dolar ini akan mempengaruhi. Jadi yang saya sampaikan di sini pertama adalah yang kalian fokuskan itu, pokoknya setiap nilai barang di bawah 3 dolar, untuk PJT e-commerce maka tidak dikenakan bea masuk. Ya, tidak dikenakan bea masuk. Tapi ada PPN-nya sebesar 10%. Nah, kalau nilainya di atas 3 dolar sampai 1.500 dolar, maka dia dikenakan bea masuk yang sebesarnya 7,5% dan PPN-nya 10%. Kan kalau ada pertanyaan, saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan gimana Pak? Kalau misalnya, kan kita acuannya BTKI, betul. Maaf. Acuannya BTKI. Kalau BTKI menyatakan bahwa bea masuknya Pak, untuk barang ini kok kena 25% Pak. Nah, tetap kita menggunakan hukum the minimis threshold. Ya, selama nilainya di antara 3 sampai 1.500, maka bea masuknya tetap 7,5%. Oke. Dan PPN-nya 10%. Nah, sedangkan jika nilai total barang kiriman untuk PJT atau e-commerce lebih dari 1.500, maka tetap acuannya BTKI secara total dan keseluruhan. Tapi sekali lagi, cara perhitungannya, nanti kita akan lihat ada perbedaan sedikit dengan perhitungan biaya masuk normal. Ya, di mana perbedaannya? Karena kuncinya adalah di 3 dolar ini. Kuncinya adalah di 3 dolar ini. Kalau di dalam perhitungan normal, itu tidak pernah diperhitungkan masalah 3 dolar, berapa dolar, nggak perlu. Tapi kalau di PJT, maka kalau dia di atas 3 dolar, maka setiap CIF yang muncul, ya, harus dikurangkan dulu dengan 3 dolar. Saya ulangi, CIF yang sudah terbentuk, kan FOB nih, FOB, insurans, freight, dapat CIF. Nah, sebelum kita untuk dapatkan biaya masuknya, maka CIF-nya itu harus dikurangi 3 dolar dulu sebagai batas minimum gratisnya. Dikurangi 3 dolar dulu. Kita lihat. Nah. Itu nanti ya teman-teman. Terus lanjutan begini. Penentuan tarif biaya masuk dan PDRI untuk barang tertentu seperti lihat. Tas, sepatu, produk tekstil yang melebihi threshold 3 dolar, ya tadi ya, antara sampai 500 segala macam, masing-masing dikenakan, ya, 3 sampai 500 bahkan lebih ya, masing-masing dikenakan besaran biaya masuk antara 15 sampai 20%, ya. Untuk tas, kemudian kalau sepatu 25 sampai 30%, dan produk tekstil 15 sampai 25%. Khusus untuk ini ya. Kalau pemahaman yang tadi kan semuanya. Ini. Nih. Lihat. 7,5%. Normalnya begitu. 7,5%. Tapi pas saat lihat lagi nih sama pemerintah nih, yang masuk apa ya? Misalnya gitu ya. Yang masuk apa ya? Oh, ternyata yang masuk itu adalah nih. Tas, sepatu, produk tekstil. Maka masing-masing kenakan nih untuk tas 15 sampai 20%. Untuk sepatu 25 sampai 30% dan produk tekstil 15 sampai 25%. Tambahan PPN-nya 10% dan PPH-nya 7,5 sampai 10% tergantung HS code-nya. Tuh, khusus lagi nih. Ya, ingat nih, khusus lagi nih. Tas, sepatu dan produk tekstil. Jadi, lo pastikan nih ya. Kalau saya nggak nyebut tas, sepatu, atau produk tekstil, ya, ini nggak akan berlaku ketentuan ini. Ya, paham itu. Oke. Kemudian, untuk barang khusus seperti buku ilmu pengetahuan, bebas dikenakan bea masuk. Ya, jadi kalau akan ada kiriman, pakai PJT yang isinya buku-buku pengetahuan, ya, umum ya, itu tidak dikenakan bea masuk. Ya, kalau dikirim melalui PT Pos atau PJT. Ya, ini tambahan catatan yang harus kalian pahami nih, yang harus kalian kasih note. Jadi jangan keder nih, ya. Oke, ini rumusannya.
Lihat, seperti yang saya bilang tadi, ya, untuk mendapatkan biaya masuknya, maka CF-nya harus dikurangi $3 dulu. Kalau dia di atas $3. Ya, kalau di atas $3, maka CIF-nya harus dikurangi $3 dulu. Baru dikalikan tarif bea masuknya. Nah, PPN-nya sama ya. Ya, dikurangi dulu $3 tambahin bea masuknya, baru kasih kalikan persentase PPN-nya. Kemudian PPH-nya juga begitu, CIF-nya kurangi $3 dulu, ditambahkan dengan bea masuk, baru dikalikan dengan persentase PPH-nya. Ya, baru dikalikan dengan persentase PPH-nya. Ya. Ingat, dikurangi $3 dulu. CIF-nya. Poinnya itu, dikurangi $3 dulu. Berarti nilai pabeannya harus dikurangi $3 dulu, baru dikalikan NDPBM-nya. Nilai dasar perhitungan biaya masuknya berapa rupiahnya. Kalau dapat angkanya, baru nanti tambahkan tuh kan ya. Jadi nilai impor dengan biaya masuknya. Jadi biaya masuknya dapat gitu ya. Biaya masuknya, untuk mendapatkan biaya masuknya, maka nilai pabeannya itu harus dikurangi dulu. Nilai pabean kan sama dengan CIF kan, harus dikurangi dulu dengan $3. Ingat tuh ya. Oke. Nih. Ini ada rumusannya nih ya. Ini rumusannya seperti ini. Ini kalau 10%, 9%, 79%, ini andainya seperti ini. Sebenarnya tergantung dari tadi ya, tadi syarat-syarat yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi bisa 10%, ya, bisa 7,5%, tergantung jenis kiriman yang mau diimpor dari luar menggunakan PJT. Tapi intinya adalah nilai pabeannya harus dikurangi dulu dengan USD $3. Baru tambahkan dengan biaya masuknya plus cukai kalau ada untuk PPN BM juga demikian, termasuk PPH. Tapi kalau biaya masuk cukup dikalikan dengan nilai pabean setelah dikurangi 3. Ingat ya, nilai pabean dikurangi setelah $3. Jangan coba kalian hitung di mana di Excel. Kalau kalian gabungkan ya, misalnya persentase dikali nilai pabean dikurangi 3, maka tentu perkaliannya dari dulu nilai pabean dikalikan persentase baru kurangi 3, itu salah. Kurangi 3 dulu baru dikalikan persentasenya. Ya. Kurangi 3 dulu baru dikalikan persentasenya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Di sini saya tidak akan membedakannya. Di sini saya tidak membedakan, tidak akan mencoba menggunakan standar atau ketentuan baku yang ada di informasi yang sebelumnya saya sampaikan. Di informasi sebelumnya saya sampaikan, misalnya kayak tas itu kenanya seharusnya berapa persen gitu ya. Kemudian apa namanya kalau dia masuk kategori sepatu berapa persen kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dia kena berapa persen untuk PPH-nya harus 7,5 atau 2. Enggak, saya nggak akan bicara seperti itu. Kita bicara tentang yang umum dulu deh. Kita anggap sebagai ini nggak ada persyaratan atau semacam itu. Tapi kalau dalam prakteknya harus digunakan persyaratan semacam itu. Ini kita coba untuk melatih cara perhitungan seperti apa. Dan contoh soal yang ini adalah seorang mengirim sebuah handphone seharga $500 melalui jasa pos dengan biaya kirim $50. Biaya masuknya 5%, maka berapakah perhitungan biaya impornya? Nah, ini. Ini cara perhitungan begini, ya. Jadi CIF itu ya, cost plus freight ya, plus insurance kan, berapa itu? Jadinya 550. 500 tambah 50 jadi 550, maka bea masuknya adalah 550 dikurangi dulu dengan 3. Sih? Dikurangi dulu dengan 3. 550 kurangi itu dengan 3, baru dikalikan 5%. Maka dapat angka $27,35 untuk bea masuknya. Ya, saya kalau cerita, Pak, ini kok nggak dalam rupiah? Ya, karena nggak disebutkan berapa dolarnya, berapa per dolarnya berapa, nggak disebutkan. Nggak usah, dalam dolar aja sekarang, nggak ada masalah. Walaupun dalam perhitungan impor sebenarnya tetap akan diminta dalam rupiah. Ini kan hanya dalam contoh kasus perhitungan saja ya, sifatnya seperti itu. Oke, saya ulangi. BM-nya karena dia pakai PT Pos, maka CIF-nya, CIF itu kan hasil dari cost, insurance, and freight. Dia tidak pakai insurance, maka tetap dapat cost and freight, plus insurance-nya 0, maka jadilah angka 550.
Maka biaya masuknya adalah CIF-nya nih 550, kurangi dulu dengan 3. Kurangi dulu dengan 3. Ya. Dikalikan dengan 5%. Dapatlah angka 27,35 US dollar. Nah, PPN-nya. Nah, kalau PPN-nya sama ya. CF-nya kurangi $3 dulu, tambahkan dengan biaya masuknya, baru kalikan tarif PPN-nya, yaitu 547 ya, ditambah dengan 27,35 kalikan 10%, dapat 57,43. Termasuk dengan PPH ya. Termasuk dengan PPH-nya, yaitu CIF dikurangi USD $3 dulu, ditambahkan BM. Ingat selalu tambahkan BM kan, kalau PPN, PPH, PPNBM pasti tambahkan BM dulu dan cukai kalau ada. Baru kalikan tarif PPH-nya 547 tambah $27,3 kali 7,5%, maka dapat angka 43,08 US dollar. Maka perhitungan biaya impornya adalah biaya masuk tambah PDRI-nya menjadi 127,86 US dollar. State simple ya, cuma itu aja. Ini cara perhitungan menggunakan perhitungan impor untuk PJT atau e-commerce ya. Kuncinya di situ, jangan sampai salah di dalam maksudnya jangan sampai lupa adalah mengurangi $3 ini. Ya, kan ganjil Pak, ya memang begitu, karena dia $3 ke bawah itu kan dia gratis, BM-nya kosong, 0. Nah, makanya harus dikurangi 3 US dollar. Dia punya specific calculation untuk impor kiriman menggunakan PJT atau PT Pos. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih ya. Oke. Nah, saya tambahkan lagi sekali ada soal nih. Sekali lagi, ini saya bicara tidak menggunakan persalahan apapun, ya. Biar kalian nanti mudah untuk memahami dulu cara ngitungnya seperti apa. Maksudnya begitu. Untuk mudah memahami cara ngitungnya seperti apa. Tapi nanti kalau sudah tahu cara menghitungnya seperti apa, kalian tinggal benerin. Ini ada yang salah kayak nih. Seharusnya 5% nih, seharusnya 10% nih, seharusnya 15% nih, seharusnya nggak kena biaya masuk nih. Ya, seperti itu contohnya ya. Nanti tinggal kalian lihat saja. Saya ambil contoh satu nih, yaitu Pak Danu impor tas olahraga, dia tidak termasuk barang mewah, sehingga tidak dikenakan PPNBM, dari Perancis senilai 1.000 US dollar, dengan biaya asuransi $10. Biaya pengiriman $20. Kemudian tas olahraga yang diimpor Pak Pak Danu ya, sudah beberapa kali ini bolak-balik saya ganti nama nih. Pak Danu ya, misalnya Pak Danu nih. Memiliki kode harmonize code-nya sekian. Maka tarif biaya masuknya sebesar 20%, PPN-nya 5%, dan PPH-nya 7,5%. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan Pak Danu untuk membeli tas olahraga dari Perancis tersebut apabila menggunakan PJT. Apabila menggunakan PJT, berapa jumlah uang yang keluar? Apakah cuma $1.000? Tidak juga, ada asuransinya juga nih, ada biaya kirimnya juga nih, ada biaya masuknya juga nih. Berarti total yang dia harus bayarkan berapa? Kan begitu ya, kita lihat. Sekali lagi ini sifatnya masih umum ya. Tapi kalau misalnya dalam soal yang realnya, tolong dipastikan standar-standar ketentuan-ketentuan yang ada diberlakukan ya. Diberlakukan. Mana yang memang saat walaupun ditulis misalnya 20%, ternyata ketentuan bilangnya cuma 17%, gunakan 17%. Seperti itu ya. Oke, nah ini. Harga tas $1.000, asuransi $10, dan biaya kirim $20. Dapatlah CIF-nya. Dengan jumlahkan semua kan, yaitu 1.030 US dollar. Maka tarif biaya masuknya adalah, lihat, CIF dikurangi $3 dikali persentase BN-nya. CIF-nya berapa? Nih. Dikurangi $3 dulu. Kan, baru dikalikan persentase BM-nya, 20%. Maka dapatlah angka ini. Ini kan 1.027 ini adalah hasil pengurangan 1.030 CIF dikurangi $3, maka dapat angka 1.027 US dollar. Maka biaya masuknya adalah 1.027 dikalikan dengan 20%, dapat 205,40. Nah, PPN-nya sesuai dengan soal tadi 5%. Dikalikan dengan berapa? Ini pengurangannya tetap dipakai
1027 ditambah dengan bea masuk yang didapat tadi, dikalikan 5%, dapat angka 61,62. Kemudian ada lagi PPh-nya. 1027 ya, ditambah dengan 205 PM-nya, dikalikan 7,5%, maka dapat angka 92,43. Maka biaya terutang pada negara, artinya nilai impor yang kita harus bayarkan kepada pihak negara adalah 359,45. Maka yang harus dikeluarkan pada ini berapa? Tentu saja, lihat, harga tasnya, asuransinya, biaya kirimnya, plus pajaknya, maka dia harus keluar uang untuk tas tersebut 1.389,45 US dollar. Begitu cara ngitungnya ya. Cuma beda dikurangi 3 dulu. Kunci cuma itu aja. Nanti kalau sudah disebutkan lagi makin berkembang soalnya berapa per dolarnya, terus menggunakan kurs jual apa kurs beli. Ingat kalau kita impor, kita harus pakai kurs jual apa beli. Masih ingat? Kalau kita impor, kurs jual apa kurs beli? Jual. Ya, bagus. Pakai kurs jual karena kita butuh dolar tersebut kan. Kita impor mau beli. Oke, jadi gini ya caranya ya. Jadi just as simple. Jadi cuma dikurangi. Yang penting kuncinya adalah kurangi dulu dengan $3. Jadi one day kalian menemukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, ada kerjaan kantor atau apa, kalian diminta untuk berapa sih, lo hitungin deh, gue dapat kiriman nih dari ini, berapa biaya masuknya ya, kita mesti bayar ya. Lo pakai apa? PJT, pakai apa? Freight forwarder, pakai apa? Hitung, bisa kan hitungan cara seperti ini. Kita bisa prediksi berapa uang yang bisa dikeluarkan untuk perusahaan ini, untuk membeli barang tersebut. Simple kok, seperti itu, segitu sederhananya. Tapi memang dasarnya adalah, kembali, pertama yang harus dilihat adalah BTKI. Ya, buku tarikh kepabeanan Indonesia, untuk melihat bahwa item yang kalian impor itu memenuhi standar HS code berapa, untuk melihat pajaknya berapa, biaya masuknya berapa. Yang kedua, apakah ada syarat-syarat khusus atau fasilitas khusus untuk kiriman ini, khususnya menggunakan PJT. Ya, apakah ada itu? Nah, kalau ada itu berarti BTKI ini dikesampingkan dulu. Pakai syarat khusus tersebut selama terpenuhi itu semua. Tapi kalau tidak, maka dia kembali kepada BTKI. Itu aja sebenarnya. Hingga kalian mau bisa menyimpan data di kepala kalian, ataupun catatan kalian sendiri. Oh, kalau untuk yang ini kenanya kenanya 7,5% untuk PPh-nya. Nggak bisa dia kirimannya, nggak bisa kulkas, itu kan pasti kena 7,5%, kan dia khusus. Oh enggak, dia bukan kulkas, dia biasa, itu hanya AC. AC juga masih kena. Oh, dia bukan AC, tapi dia misalnya buah-buahan atau apa, oh ya berarti dia normal karena 7%. Tapi dia punya api, oh berarti 2,5%. Seperti itu. Ya, jadi standar-standar itu tolong kalian pahami ya, karena ini akan menjadi modal kalian dalam menghitung impor. Kunci itu aja sih, karena prosesnya dalam sistem matematiknya pun sama aja, nggak akan ada perbedaan apapun ya. Nah, ini adalah contoh berikutnya yang silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, silakan. Tinggal kalian banyak latihan aja. Dan tinggal satu bahasan lagi aja setelah kita menghabisi bahasan yang PJT hari ini. Oke, kita masuk bahasannya ya sebentar ya. Sudah dikerjakan? Berapa dapatnya? Ada yang tahu? Ada sudah selesai? Berapa dapatnya? Soalnya adalah Pak Bayu belanja online perhiasan imitasi dari Prancis seharga 2,95 US dollar dengan biaya asuransi $2 dan biaya pengiriman $10. Berdasarkan kriteria biaya masuknya, berapakah total yang harus dikeluarkan Pak Bayu untuk impor imitasinya, impor kalung perhiasan imitasinya? Berapakah PDRI-nya? Berapakah total uang harus dikeluarkan? Nah, saya tanya itu sekarang, berapa biaya masuknya? Jawab,
Berapa bea masuknya? 10%, Pak. Apanya 10%? Bea masuknya? Iya, bea masuknya. Biasa 10%. Ada lagi jawaban lain? Sama Pak, 10%. Sama 10%. Dasarnya dari mana kalau boleh tahu? Dari dari HS 7117, ada tarifnya, Pak. Dari klik pajak saya dapatnya, Pak. Iya, dari website gitu. klik pajak. Oke, dari soal ini kalian lihat harganya berapa? 2,95. Dia menggunakan belanja online, e-commerce. Ingat syarat tadi yang saya sampaikan? Kalau nilainya di bawah $3, maka Di bawah 3. Nggak ada bea masuk. iya, Nggak ada bea masuk. berarti untuk jawaban pertama tidak ada bea masuk. Kenapa? Gimana? Di bawah 3, Pak ya? Karena di bawah $3, Pak. Betul. Sesuai dengan persyaratan yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk PJT, e-commerce, apapun itu ya, yang berkaitan dengan masalah usaha jasa titipan, pinjaman online atau apa, maka dia selama nilai barangnya di bawah $3, maka tidak dikenakan bea masuk. Tidak dikenakan bea masuk. Kita belum bicara PPN-PPH loh ya, baru bea masuk saja. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa anggaplah PPN-nya itu 10%, PPH-nya 7,5%. Saya gitu ya, karena saya belum bicara standar yang lainnya. Tapi intinya, yang paling utama itu adalah di bawah $3, maka dia tidak perlu dan tidak akan dikenakan bea masuk. Saya lihat, nih perhitungannya. Harga perhiasan 2,95, asuransinya $2, biaya kirimnya $10, maka CIF-nya 14,95. Karena harganya di bawah $3, ya, maka dia harus dikurangi 14,95 dikurangi $3 menjadi 11,95. Maka CIF-nya atau nilai pabeannya menjadi 11,95. B masuknya ada nggak? 0 kan? 0 dikalikan ini, hasilnya 0. Nah, PPN-nya 10% dikalikan hasil penjumlahan ini, ya, nilai pabean dan biaya masuk. Karena biaya masuknya 0 juga, dapatlah 1,20. Juga dengan PPH. 7,5% dikali hasil perjumlahan nilai pabean dengan biaya masuk, dapatlah 0,90. Maka biaya terutama negara atau PDRI-nya, ini ada PDRI-nya ya, pajak dalam rangka impornya, terkena angka 2,09 US dollar. Maka yang dikeluarkan oleh Pak Danu berapa? Ini, 14,95 plus 17,04 US dollar. Inilah yang harus dikeluarkan oleh Pak Danu untuk membeli perhiasan imitasinya. Jadi gitu ya, ingat standar-standar tadi, ketetapan-ketetapan tadi harus diingat tuh ya. Pokoknya di bawah $3, udah deh ya, di bawah $3, 0, udah gitu aja. Untuk biaya masuknya aja ya, ingat. Tuh dia nih, lihat ketentuan, saya ingatkan lagi sih. Untuk barang dengan harga di bawah $3 gratis, free, tidak bayar bea masuk. Ingat itu. Ya. Oke. Nah, ini yang hal khusus nih. Tadi kalau dapat soal lagi, cek dulu yang benar, ya. Kalau di atas $3 misalnya gitu ya, di atas $3, isinya apa? Tas, sepatu, atau produk tekstil. Kalau ternyata di luar itu semua, pakai ketentuan yang sudah umum. Tapi kalau enggak, lihat nih, saya kasih fokus ya kan, 15-20%. Misalnya saya bilang bahwa import tas, saya bilang import tas. Saya bilang bea masuknya, saya bilang bea masuknya adalah 25%. Saya begitu. Saya bilang bea masuknya 25%. Kalian jangan mengisi bea masuknya 25%. Tapi antara 15-20%. Pertanyaan sekarang, mana Pak, kalau saya boleh milih? 15-20%. Kalau kita punya BTKI, lain masalah, tinggal lihat aja berapa bea masuknya yang tertera di BTKI tersebut. Begitu kan ya? Nah, tapi kalau misalnya di BTKI juga menyebutkan 25%, gitu ya, kita pakai acuan ini. Maka nanti nggak akan dikenakan 25%. Loh, pakai yang mana? Nilai, ingat, cukai akan mengambil yang paling besar. Kalau di BTKI nggak ada, maka dia akan cari yang paling besar. Berarti kalau dikatakan antara 15 dan 20, maka diambil berapa? 20%. Berarti nanti bea masuknya, kalau saya cantumkan tas impor 25% berdasarkan BTKI, misalnya begitu ya. Nah, kan mesti ingat nih, oh kalau PJT, tas BM-nya nggak boleh lebih dari 20%.
Berarti saya jangan pakai 20%, pakai 20%, kayak begitu. Termasuk dengan sepatu. 25 sampai 30%. Di PT KAI bisa ada 27. Kalau 27 berarti masih masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia melebihi itu atau kurang dari itu, nggak mungkin. Kalau misalnya kurang, cuma 5%, kirim sepatu impor. Biaya masuknya impor sepatu, dia 5%. Nggak bisa. Paling minimal berapa? 25%, maka itu yang dicari. Di antara 5% dengan 20%, mana yang paling besar? 25%, itu yang diambil. Tapi kalau dibandingkan antara 25 sampai 30, maka yang akan diambil cukai adalah yang 30%. Gitu ya. Patokannya kayak gitu. Jadi ini perlu menjadi bahan perhatian. Ini catatan-catatan begini, ini ada di lapangan nih. Ya, jadi kalian nggak keder kalau saat kalian nanti kerja langsung di lapangan, paham jadinya. Jadi kalian di sini banyak orang yang apa ya, nipu-nipu perusahaannya sendiri nih. Nipu-nipu perusahaan sendiri. Padahal dia tahu gitu loh, bahwa pajaknya cuma 20%. Cuma dia tulis, oh BTK-nya Pak 25%, Pak. Kita kata 20%, padahal 5% bisa diambil itu. Tuh, saya bilang betapa memang banyak hal-hal yang bisa diambil oleh pemain ekspor impor. Khususnya impor kayak begini nih. Banyak itu, banyak bermain di situ. Bermain di pajak seperti ini. Karena ketentuan-ketentuan ini nggak banyak orang yang tahu. Sehingga perusahaan main ACC saja karena dia melihat, oh BTKI-nya memang 25%. Padahal batas maksimumnya cuma 20% saja. 5%-nya lumayan. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu adalah contohnya ya yang bisa saya berikan terkait dengan masalah PJT. Ini bisa kalian pelajari. Dan terakhir seperti biasa pasti saya akan kasih soal untuk kalian kerjakan, iseng-iseng kalian kerjakan di rumah ya terkait dengan masalah PJT. Tinggal coba-coba lagi di rumah. Kita akan lanjutkan ke bahasan terakhir kita yaitu masalah kalkulasi impor. Oke. Sebelum masuk ke kalkulasi impor ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan PJT. Ingat ya, ini ketentuan yang harus diingat nih. Lihat, ya. 3 kurang dari $3, PPN-nya 10%. Ya, PPH-nya, kalau dia punya APIT, 2,5, nggak punya API, 7,5. Nah, kalau nilai barang yang antara $3 sampai 1.500, lihat, biaya masuknya berapa? 7,5%, PP-nya 10%. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh juga kurang dari itu. Oke. Kecuali tadi, sekali lagi, kecuali ingat tas, sepatu, garment tekstil, nah itu punya bahasan khusus sendiri itu. Ya, Pak, saya kan punya kiriman tadi, Pak, kayak sepatu, harganya kan 1.200, Pak. Masa kena 7,5%? Ingat, tidak. Lihat tentuannya. Tuh, sepatu berapa? 25 sampai 30%. Anda bilang 7,5% nggak bisa, akan dikenakan tetap 25%. Gitu ya. Ya serat-serat ini tolong di apa ya, kalau misalkan ngeprint itu dikasih label kuning lah, ya stabil kuning biar kalian jelas. Oh, ini ada poin-poin yang harus diperhatikan. Kiriman buku juga sama, sekali lagi buku-buku pengetahuan umum ya, kalian nerima buku apapun, impor tuh nggak ada biaya masuknya itu ya. Tidak ada, bebas itu. Ya, jadi kalau masih ada dikenakan juga kiriman buku-buku dari luar, pertanyakan tuh, ya tidak ada itu. Ada ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ke kalkulasi impor ya. Oke. Apa sih maksudnya tujuan dari kalkulasi impor ini? Sudah kita pengen tahu aja sih. Kalau barang itu sudah masuk ke Indonesia kan kita biasanya mau kita jual lagi ya. Kan intinya begitu ya. Kita mau jual lagi. Umumnya begitu. Kita mau produksi lagi segala macamnya. Nah, yang perlu diketahui adalah apa sih sebenarnya? Berapa sih modalnya untuk mendapatkan item tersebut? Berapa sih modalnya untuk mendapatkan barang impor tersebut? Per unitnya berapa? Agar bisa kita satukan sebagai bentuk harga pokok produksi, kasarnya begitu. Walaupun sebenarnya bukan kita yang produksi, tapi ingat, yang namanya impor itu bukan cuma sekedar dari shipper, dari origin, sampai ke importir di pelabuhan, tidak. Dari pelabuhan sampai gudangnya siapa, importir, ada biaya lagi tuh. Begitu kan? Pas diturunkan barang itu sampai di pas sampai di kapal, kan ada proses selanjutnya kan?
Proses kayak apa namanya, biaya masuknya segala macam udah beres. Biaya masuknya udah beres, PDRI-nya sudah beres gitu kan. Tentu ada biaya-biaya lainnya seperti kayak biaya ngangkutnya, biaya antar truknya, biaya simpen di gudangnya waktu proses kepabeanan, kemudian biaya apalagi ya, apa namanya, denda gudang kalau proses terlalu lama. Bahkan tenaga kasar yang melakukan pekerjaan tuh geret-geret apa barang tersebut di pelabuhan bongkar pun dihitung. Nah, sehingga nanti akan terdapat angka secara total, ini loh impornya seperti ini. Impor item ini nilai segini, lalu dibagi dengan berapa unit barang tersebut, maka dapatlah angka atau apa ya, harga per unitnya dari suatu barang impor. Harga per unit dari suatu barang impor. Dari situ kan bisa menentukan berapa persen yang bisa kalian jadikan keuntungan. Jadikan keuntungan untuk nanti dengan menjumlahkan persentase keuntungan yang diinginkan dengan harga per unit setelah dihitung semuanya, nah baru akan dijadikan harga jual produk tersebut per unitnya. Intinya begitu intinya. Ya, jadi intinya adalah kita pengen tahu semua biaya yang dikeluarkan. Dari kemarin kan kita ngomongin masalah biaya masuk, biaya asuransi segala macam gitu. Tapi kan baru sampai mana? Pelabuhan. Baru sampai mana? Pelabuhan. Belum sampai ke gudangnya importir. Gitu kan? Belum sampai ke gudangnya importir. Di dalam kalkulasi impor, semuanya harus dihitung. Karena kita ingin mengetahui berapa harganya satu unit barang yang diimpor tersebut. Agar kita bisa tahu berapa yang harus kita jual. Itulah kalkulasi impor yang dimaksud. Kita lihat. Pengertiannya adalah penjumlahan dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang impor sampai diterima di gudang importir. Terbagi menjadi 7 kelompok. Kelompok pertama biaya perolehan devisa atau nilai barang, nilai pabean lah segala macam. FOB, CFR, CIF itu masuk kategori yang harus dihitung. Itu udah kita lalui kemarin kan. Kemudian biaya kirim kan sudah jadi bagian yang pertama ya, itu juga akan sesuatu yang kita hitung. Asuransi juga begitu sama. Kemudian ada biaya bank. Nah, maka saya 3 pertama ini tidak akan saya bahas karena sudah kita bahas kemarin. Kemudian biaya bank ya, untuk pembukaan LC dan lain-lainnya. Kemudian biaya masuk dan PDRI baru selesai kita bahas. Kemudian ada biaya inclaring atau biaya handling dan biaya jasa-jasa lainnya. Saya ingin memperkenalkan kalian biaya apa aja yang muncul di sini. Biasa begitu. Jadi ada 7 kelompok yang akan menjadi dasar perhitungan kalkulasi impor. Jadi yang udah kalian hitung, bea masuknya segala macam itu baru sampai taraf sampai di pelabuhan. Baru sampai di pelabuhan aja dulu itu. Ya, belum ke yang lainnya. Oke. Nah, ini kemarin seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi nilai barang dikirim, diangkut, pakai asuransi, nanti ada proses perbankannya, masuk biaya masuknya, dihitung biaya masuk, dihitung biaya banknya berapa, ada biaya inclaringnya, ada biaya lain-lainnya, maka dapat angka satu unitnya berapa buat kita jual di Indonesia. Seperti itu. Ini apa namanya, gambaran umumnya seperti gambar yang sebelah kanan lebih gampang dipahami. Ya, di si shipper menyampaikan tuh, harganya 0,75 US dollar. Awalnya FOB-nya istilahnya begitu ya, entah FOB entah sudah CIF. Digabungkan dengan biaya freight, gabung dengan insurance, tambah dengan biaya masuknya, tambah dengan biaya bank, tambah dengan biaya inclaring, tambah biaya lainnya, dapat angka keseluruhan dibagi dengan unit barang tersebut, dapatlah angka Rp13.000 per kilo apel. Ini contoh gambarannya begitu. Ya, contoh gambarannya seperti itu. Biaya bank apa aja sih yang dikeluarkan? Nah, biaya bank ini pertama biaya buka LC. Dia akan kena biaya provisi. Saya kurang tahu persis masalah arti provisi. Mungkin akan bisa tanyakan ke dosen perbankan, karena yang setahu saya itu biaya provisi kayak seperti kalau kita pinjam uang, nyicil kembalinya, maka dia minjam 20 juta misalnya, kemudian dibagi cicil 10 kali, anggaplah 200 per cicilan, maka dia akan terima bukan 2 juta, tapi dia akan terima adalah 1.800.000. Nah, yang 200 itu adalah biaya provisi. Biasanya begitu tuh. Itu yang maksud biaya provisi kalau yang saya tahu begitu. Nah, itu antara 1/16 sampai 1/8
persen dari nilai LC-nya. Itu biaya provisi yang akan diminta oleh bank. Jadi bank untung dari sini nih. Kemudian biaya komunikasi, ya, biaya komunikasi antara bank satu dengan bank yang lain kan antar negara ya, ada namanya SWIFT, biaya SWIFT itu bisa berkisar 5 sampai 10 dolar per komunikasi. Per komunikasi. 5 sampai 10 dolar per komunikasi. SWIFT itu apa? The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi kan yang namanya antar LC kan, antar bank LC dia kan pasti ada kontek-kontekannya. Dia nggak merugi dong kalau di kontek, apa butuh pasti ada dana apa namanya, ada biaya telepon untuk itu. Nah pasti itu akan dikenakan cas. Nah, biasanya saat ini masih 5 sampai 10 dolar, masih belum berubah. Dan terakhir adanya biaya cetak kalau memang masih dibutuhkan formulir yang ada. Bagaimana juga pasti ada formulirnya. Kenapa? Karena dalam proses ekspor impor tetap dibutuhkan hard copy. Tetap dibutuhkan hard copy karena kita berkaitan dengan kepabeanan yang masih juga menggunakan hard copy untuk itu, walaupun tidak sebanyak dulu. Kemudian ada lagi biaya telegraphic transfer, ya, itu besar, biayanya berkisar 5 sampai 15 dolar sekali transfer. Kemudian store tunai mata uang sama ditambah provisi sama nilainya 1/16 sampai 1/8% dari nilai barang, ya, FOB. Dan setiap transferan yang masuk itu akan dikenakan biaya 5 dolar. Nah, ini kita kemarin sempat bertanya kan, Bang dari mana ya untungnya? Dari sini. Dari sini. Tapi itu lebih detailnya tanya orang bank aja. Ya itu lebih gampangnya begitu. Tapi ini akan dikenakan ke kita sebagai importir. Biaya masuk sudah kita bahas kemarin. Dan nih, ini biaya clearing. Biaya clearing yang apa namanya? Yang akan dikeluarkan. Kalian mesti bayangkan bahwa barang dari kapal siapa yang nurunin, kan begitu. Pakai jasa MKL, boleh. Dihitung semuanya. Kalau MKL enak, kenapa? Dia ngurus ini semua nih. Kalau kan pakai jasa MKL, dia ngurus ini semua nih. Tapi kalau kita nggak pakai jasa MKL, kita mengurus sendiri segala macamnya. Nah pasti akan bisa dipecah, istilahnya diurai. Itu antara lain seperti kayak biaya untuk pelayaran atau terminal handling charges. Ya, terminal handling charges. Ingat kita bicara impor. Kemudian ada biaya bongkar atau stevedoring, dikenal dengan nama stevedoring. Ada biaya penataan, cargo dooring kalau nyampe di gudang tuh, ditata. Nata aja kita kena biaya, nata. Apakah ditaruh di atas kontainer, ditaruh dekat pintu gudang, apakah bisa ditumpuk 6 sampai 11 kontainer ke atas, atau bagaimana, itu semua ada biayanya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada sewa gudangnya, jelas ya, semakin dekat dengan jarak keluarnya akan semakin juga mahal biayanya, dan itu hitungannya per meter persegi dikalikan dolar. Kemudian biaya PPJK, kalau kita menggunakan PPJK, kemudian biaya buruh, orang-orang yang memang bekerja untuk membantu proses ini semua, dan biaya transportasi atau truk yang ngangkut dari pelabuhan sampai ke gudang importir. Ini kan kita yang dari awal kan gudangnya gudang pelabuhan ya, nanti diantar sampai gudang importir. Nah, biaya transportasi macam-macam ya, macam-macam. Ada transportasi menggunakan forklift, ada truk berapa kali. Nah, itu dihitung semua. Makanya kalau kita terima barang itu, kita mesti benar menghitung jarak antara pelabuhan di mana kita terima barang sampai dengan gudang kita. Gudang kita ini mencukupi nggak untuk truk-truk yang memang mungkin cukup yang kontainer-kontainer 40 feet. Tapi kalau nggak cukup berarti 20 feet. Waduh repot, itu bisa berkali-kali jalan. Berarti penggunaannya akan lebih mahal karena berarti menggunakan berkali-kali truk. Dan kalau bisa sangat jauh dan memerlukan beberapa moda transportasi yang berbeda-beda, tentu juga akan mengakibatkan tambahan biaya untuk biaya transportasi tersebut. Ini yang dimaksud dalam biaya inclaring. Ya. Biaya lainnya seperti ada biaya administrasi, formulir, telepon, telex, maksimal, internet kalau perlu, dan hal-hal lainnya yang mungkin dianggap remeh-temeh. Ongkos Gojek kalau kita gitu, ya masukin semua ke situ, dimasukin semua ke situ. Makanya kalau proses untuk menghitung suatu harga impor, suatu kiriman per unitnya, memang semuanya dihitung, nggak sembarangan, nggak seperti kayak pedagang lokal yang biasa gitu, yang kalau misal terima barang langsung aja satu ini untungnya 60.000, nah, nggak bisa begitu. Kadang kita kalau per unit ya murah sekali ya untungnya, ya karena nanti unitnya banyak yang dia terima. Seperti kalau kita bicara misalnya kita beli alat dari plastik atau apa gitu ya, kok harganya cuma 2.000, 3.000, 5.000, logikanya kan gila. Kalau kita buat sendiri mahal banget.
Kenapa jadi ini? Nah, karena ini semua dihitung. Karena dia produksinya massal, tentu saja efeknya adalah mengakibatkan barang jatuhnya jadi lebih murah. Gitu. Nah, ini contoh hitungannya saja. Landed cost ya. Contoh hitungan istilahnya itu landed cost. Barang datang gitu ya. Biaya-biaya kalau barang udah datang ya. So biaya pada saat barang datang ke pelabuhan sampai di gudang impor. Jadi contoh-contoh biaya-biayanya ada harga barang, biaya kirim ya, biaya asuransi, biaya masuk, PDRI. Ya ini udah dihitung, ini udah dihitung nih ya. Intinya sekarang kan kita udah ngitung semua lah. Kita udah ngitung semua. Dapatlah total nilai barang tersebut ada 90 juta sekian. Tinggal kita apa? Tinggal kita bagi dengan unit, berapa unit yang dikirim barang tersebut. Misalnya itu 100 unit, ya sudah 90 juta dibagi 100. Sekian, misalnya seperti itu. Terus cuma sama situ, itu baru harga pokok. Harga dari barang tanpa ada keuntungan. Berarti tambahan lagi. Udah dapat harga per unitnya nih, baru kita pikirkan nih. Apa yang kita pikirkan? Kira-kira kita mau ambil untung berapa persen? Nah, baru kita kalikan dengan persentase keuntungan yang kita inginkan, dapatlah nanti angkanya adalah harga jualnya. Ya. Ya. Inilah dokumen untuk kalkulasi impor ya, antara lain invoice seperti biasa, BL, WBIL, polis asuransi, SSPCP, dokumen bank, dokumen clearing, dan lain-lain. Sama lah, ini sama aja untuk kalkulasi impor. Hanya untuk ini, sebenarnya hanya untuk data kalian dalam menghitung. Jadi data kalian, kan ini, kalau kita bicara kalkulasi impor, kita bicara sesuatu yang lagi kita hitung nih. Gue mau cari keuntungan, nah dari barang ini berapa yang mesti gue jual ya. Nah, kayak gitu lah, jadi kita, dari mana data kita dapat ya? Nah, dari ini. Dari ini semua nih. Kan dokumen itu sudah datang ke kita kan, walaupun barangnya belum datang, dokumen kopi datang ke kita kan, kalian pasti akan diminta untuk hitung sama bosnya. Tolong dihitung dong berapa kalkulasi importnya, kira-kira kita mau jual berapa per unitnya, dengan keuntungan sekian persen. Data dari mana Pak? Nah ini, dari dokumen-dokumen ini. Ya tinggal dilihat semuanya ada di situ. Nah ini sama ya pemahamannya dengan bahasa finansial. Nah ini ada contoh ininya aja, contoh apa istilahnya, contoh perhitungan-perhitungannya ya, tapi ini hanya rumusan-rumusnya saja yang kalian bisa lihat sendiri ya. Gak usah khawatir, ini jangan buat pusing gitu ya. Intinya adalah sebentar. Poin-poinnya nih kalian lihat nih. Ya, ada biaya transport, tambahannya itu aja kan, biaya transport, sewa gudang, kemudian ada warehouse, ada ongkos angkut dari gudang ke lini satu, ini pelabuhan nih, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya, ada lagi nih, biayanya baru, ada kue, sewa dermaga, ada lagi tuh ya, ada biaya tak terduga planning cost, dimasukin juga sama dia, semuanya. Maka data yang ada di sini, total penjumlahan dari semua itu masuknya basic price import. Basic price import, itu belum keuntungannya, kita baru pengen tahu harga pokok per unitnya. Nah, makanya dari basic price impor ini dibagi dengan kuantitinya, berapa unit yang dikirim, barulah itu dapat harga, bukan harga jual, apa namanya, harga per unitnya. Belum bicara tentang harga jual. Oke. Ini saya jadi penjelasannya biar kalian bisa paham nanti. Kita ambil contoh aja deh, biar gampang. Biar bisa kalian lihat sendiri nanti. PT ABC di Jakarta mengimpor piano otomatis dari Jerman sebanyak 500 unit. Ingat. Syarat penyerahan barang FOB, berarti harga FOB. Piano diasuransikan sebesar 2%. Piano diasuransikan sebesar 2%. Sama nggak dengan saya bilang, kiriman diasuransikan 2%? Sama? Ada yang bisa paham? Sama nggak saya katakan pemahaman piano diasuransikan sebesar 2% dengan kiriman diasuransikan sebesar 2%? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, beda. Kalau saya bilang piano diasuransikan sebesar 2%, berarti piano tersebut yang diasuransikan. Tapi kalau saya bilang kiriman yang diasuransikan, berarti yang diasuransikan adalah piano plus biaya kirimnya. Ingat proses CFR, cost and freight tambah asuransi jadi CIF. FOB
tambah freight jadi cost and freight. FOB ditambah biaya kirim jadi cost and freight. Ditambahkan asuransi. Berapa persen? Sekian persen dari mana? Tentu dari VNF. Bukan dari FOB. Karena kiriman yang diasuransikan. Artinya, hasil penjumlahan antara FOB dengan freight itu baru yang maksud dengan asuransi untuk kiriman. Tapi kalau dikatakan spesifik seperti ini, berarti jangan, kalau dalam menghitung asuransinya, jangan dijumlahkan dulu dengan freight-nya. Tapi tambahkan, carikan dulu persen ini nilai dari asuransi tersebut dengan nilai barangnya dulu. Sama juga gitu. Nanti ujung-ujungnya berarti dengan kata lain bahwa kiriman tersebut tidak diasuransikan. Jadi itu aja. Kiriman tersebut tidak diasuransikan. Jadi tetap saja total keseluruhannya adalah FOB yaitu sekian dolar gitu ya. Kemudian ditambah dengan asuransi piano tersebut sekian, ditambah dengan biaya kirimnya sekian, mesti tambah lagi asuransi kan, asuransi kiriman. Tapi kalau dia nggak ada, maka total semua tetap menjadi CIF. Itu akan menjadi dasar dalam perhitungan bea masuk, seperti yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Oke, kembali ke soal ini. Harga barang tidak termasuk biaya pengangkutan. Nah, ada biaya kirim kan? Yaitu sebesar 3.000 Denmark ya, mata uang sana ya. DM, atau Jerman. Harga per unit piano adalah 2.500, PPN-nya 10%, PPNBM-nya 20%. Setelah tiba di Indonesia, PT ABC membayar beban bongkar dan pengangkutan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai gudang importir adalah 1,6 setengah dan 3,3 setengah. Ini masuk kategori yang tadi ya, yang TH, yang inclaring, biaya-biaya inclaring. Berdasarkan data di atas, saudara diminta untuk menghitung harga pokok per unit piano dengan kurs beli 1.315 per DM dan kurs jual 1.325 per DM. Harga pokok dibulatkan ke atas menjadi 5.000-an. Arti kalau misalnya dapat angka 21.000 sekian, jangan jadi 25, tapi jadi 30 atau 50, digituin aja, nggak masalah itu. Maksudnya begitu ya, kelipatan 5.000. Jadi kok kamu jadikan, kalau 5.000 kan berarti 50.000, 100.000, 5.000, 10.000 gitu kan ya, kemudian 20.000, terserah, bebas. Jika importer ingin keuntungan 50%, maka berapa harga jual per unit untuk piano tersebut? Kita lihat perhitungannya. Nah, ini. Tadi disebut harga 500 unit piano adalah 2.500 per unitnya, ya, per unitnya. Ya, maka dapatlah angka 1.250.000 DM dikali dengan kurs jual, ingat impor, yaitu 1.325. Dapatlah angka 1.656.250.000 rupiah. 1.656.250.000 rupiah. Asuransi buat pianonya doang kan? 2% dari ini. Berapa? 33.125.000 rupiah. Dapatlah angka real untuk piano tersebut 1.689.375.000 rupiah. Tambahlah biaya angkutnya. Biaya angkutnya sekian. Dikalikan dengan kurs jual. Yaitu 3.975.000 rupiah. Sehingga dapat nilai pabeannya adalah 1.693.350.000 rupiah. Ada biaya masuknya nggak? Kalau di soal nggak ada, ya nggak usah cantumin. Ya, kecuali kalau di soal saya bilang, tolong semua ketentuan lihat di, misalnya di internet. Nah, silakan itu, ya kan? Kita lihat tuh berapa sekarang ya. BM untuk ini berapa ya? Nah, nggak apa-apa. Kayak tadi, lakukan teman-teman sempat melihat di perpajakan, di mana itu lihat, oh ini Pak dapat 10% Pak BM-nya. Oh iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang itu nanti di soal itu saya sebutkan demikian. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau dalam dunia nyata nggak perlu nunggu soal kan, nggak mungkin ada soal, semua kembali kepada proaktifnya kita untuk mengecek. Selalu cek internet kalian untuk melihat perkembangan dari BTKI tersebut. Oke, kita lanjutkan. Dapatlah nilai pabeannya 1 miliar sekian. Maka PP-nya dikatakan 10%, dapat angka 169 juta sekian. PPNBM 20%,
dapat angka 338 juta sekian, maka jumlahnya dapat sekian. Maka yang namanya nilai impornya kan begitu ya, nilai impornya begitu kan, semua dapat nih. Angkanya 2.101.355. Ini kita untuk menghitung ini ya, untuk menghitung biaya-biaya yang kita akan keluarkan untuk mendapatkan hitungan per unitnya. Kemudian pada sampai di pelabuhan ada proses bongkar, proses angkut. Ini saya bikin sedikit nih, ini inclaring. Jadi kalian benar-benar harus lihat tuh mana yang masuk inclaring, masuk perbankan. Sama aja, hitungan cuma dimasukin aja. Ini bagian, jadi kalian tinggal bedah aja. Ini biaya inclaring apa saja, ini biaya bank apa saja, tergantung dari soal yang diberikan. Nah, biaya bongkar sekian, biaya angkut sekian, sehingga dapat angka 5 juta. Sehingga harga pokok 500 unit piano, nih, ingat ya, harga pokok 500 unit piano ditambahkan dengan biaya masuk, ya, segala macamnya, gitu ya, sudah kita hitung tadi, dapatlah angka 2.106.355.000 rupiah. Itu harga 500 unit piano. Yang ingin kita ketahui adalah harga jual per unitnya, kan itu. Berarti dari harga pokok 500 unit piano ini kita harus bagi nilai 2.106.355.000 ini dengan berapa unit piano? 500 unit piano. Dapatlah angka 4.212.710 rupiah. Ini adalah harga pokok piano setelah tiba di Indonesia. Ya, 4.212.710 rupiah. Ini adalah harga pokok piano per unit setelah tiba di Indonesia. Jauh kan? Ya. Dari 1 miliar naik jadi 2 miliar. Sih? 1 miliar jadi 2 miliar. Bayangkan coba. Sekarang dapat angka 4, sekian. Nah, tadi saya bilang bulatkan ke atas. 4.212 mau Anda bulatkan menjadi 4.230, 4 silakan Bapak. Kalau saya sih mendingan yang gampang hitung aja. 4.250 timbang 50.000 kan 12.000 sama 50.000 kan gak jauh berbeda. Masukkan menjadi 4.250.000 rupiah. Tadi dikatakan bahwa perlu saya pengen dapat untung per unitnya 50% loh ya. Ya sudah. Tinggal dikalikan 50% tersebut dengan harga yang dibulatkan tadi. 50% dikalikan 4.250.000 ditambahkan dengan 4.250.000 tadi, maka dapatlah angka harga jual per unitnya yaitu 6.375.000 rupiah. Inilah kenapa jika sudah bisa tahu kenapa harga-harga barang sebesar ini. Mungkin saja di bawah itu jauh lebih rendah, mungkinnya dia 60% kah? Mungkin dia lebih rendah, harga asli lebih rendah 70% kah? Bisa saja. Karena umumnya kan cari keuntungan antara 50-70% kalau ngambil keuntungan tuh. Kalau ngambil keuntungan umumnya begitu ya. Nah, kalau yang mau dikit-dikit tuh kayak Taipan tuh biasa ngambil cuma 30-40, 30 sampai 45. Informasi teman-teman saya Taipan kalau dia kirim impor dia begitu, 30-45, maka dia harganya miring, bisa miring dia. Nah, ini gitu. Jadi kalau misalkan dapat harga impor barang, wah berarti ini kalau saya dapat kayak beli piano nih 6.375, coba Anda bayangkan aja tadi harga misalnya berapa, tinggal kalian bagi ya, nih 16 harga piano itu 2.500 coba tuh harganya berapa, 2.500 per unitnya kalikan 1.325 berapa tuh, cuma segitu harga-harga dasarnya dia di sana. Nah, tapi pas sampai Indonesia menjadi 6.375.000 karena sudah ditambahkan dengan 50% keuntungan yang diinginkan oleh importir. Nah, itulah kalkulasi impor yang layak untuk kalian ketahui. Jadi, kalau kalian nanti bekerja di perusahaan ekspor impor, diminta oleh rekan kerja kalian untuk menghitung impor berapa, tolong dong hitungin harga jual nih, kita dapat terima kiriman dari sana. Begini caranya. Kalian bisa menemukan, bisa dengan mudah menentukan harga jualnya berapa. Ini dasar perhitungannya. Segera itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya kira saya akhiri perkuliahan malam ini. Mohon maaf karena terlalu cepat itu, karena saya mesti istirahat. Mohon doanya biar segera sembuh. Terima kasih atas waktunya, dan slide-nya akan saya berikan nanti. Berarti nanti tinggal tunggu WISE ya, kalau nggak salah ya. Ini karena kita sudah hari ini terakhir kita kuliah. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi, silakan japri ke saya. Insya Allah saya akan langsung jawab untuk itu. Kalau ada masih kurang paham, japri ke saya via GCR ataupun via apa namanya via Google Classroom ataupun via WhatsApp, silakan. Saya khawatir kalau soal makin lama makin ngawang nih otak saya nih, udah ngawang-ngawang nih. Itu aja. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita akan bertemu kelak pada saat kita face-to-face meeting. Meeting sih ya, face-to-face perkuliahan. Mudah-mudahan bisa segera berlalu COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.